Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kompeten. Jumpa lagi dalam sesi 3 seri manajemen proyek, yakni mengelola waktu proyek atau manage project time. Baik, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan sesi-sesi selanjutnya. Baik, pertama-tama kita lihat 7 prinsip atau konsep mengelola waktu proyek. Ada 7 prinsip. Yang pertama, pahami atau understand persyaratan waktu. Yang kedua, sertakan atau do include waktu buffer. Kemudian, break atau pisahkan proyek menjadi time box tersendiri. Kemudian keep, pertahankan siklus peninjauan pada internal yang lebih pendek. Maintain, pertahankan fokus pada tugas prioritas. Kemudian learn, belajar mengompres waktu. Avoid atau hindari duplikasi tugas. Inilah 7 prinsip atau konsep mengelola waktu proyek. Baik. Selanjutnya adalah framework atau langkah-langkah daripada mengelola waktu proyek. Ada 3 langkah penting. Yang pertama adalah tentukan jadwal proyek. Yang kedua, melaksanakan jadwal proyek. Dan yang ketiga, menilai hasil manajemen waktu. Baik, 3 langkah ini akan kita bahas satu persatu secara detail. Baik, langkah pertama adalah menentukan jadwal proyek. Nah, ini ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengembangkan struktur rincian kerja dengan detail yang cukup untuk memungkinkan perencanaan dan kontrol yang efektif. Struktur rincian kerja ini ada beberapa level. Level 1, ini yang harus menghasilkan utama. Level 2, hasil yang masih bisa dipecah. Kemudian level 3, dapat ditugaskan ke tim untuk menyelesaikan hasil level 3. Kemudian tahap kedua, perkirakan durasi dan upaya, urutan dan dependensi tugas untuk mencapai hasil akhir proyek. Kemudian yang ketiga, menggunakan proyek scheduling tools and teknik untuk mengidentifikasi dampak jadwal pada manajemen waktu proyek, persyaratan sumber daya, biaya, dan risiko. Nah, scheduling tools atau teknik ini banyak beberapa tools, mulai dari task list, kemudian work breakdown structure atau WBS, kemudian chart, simulation, mathematical method, duration comprehension method, dan juga resource leveling heuristic. Baru yang keempat adalah berkontribusi untuk mencapai garis besar jadwal yang disepakati dan komunikasi jadwal kepada pemangku kepentingan. Baik, berikutnya adalah langkah kedua, menerapkan jadwal proyek. Ada 5 tahap untuk melakukan atau menerapkan jadwal proyek ini. Yang pertama adalah menerapkan mekanisme untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan kemajuan kegiatan sehubungan dengan jadwal yang disepakati. Mulai dari unit harus selesai, tonggak inkremental, mulai selesai, atau selesai, rasio biaya, pengalaman atau opini, satuan tertimbang atau setara. Yang kedua, tahap kedua, melakukan analisis berkelanjutan untuk mengidentifikasi varian dasar. Mulai dari harapan proyek, jadi melakukan analisis ini, juga hasil akhir proyek yang harus kita analisis. Kemudian tahap ketiga adalah menganalisis memberikan dampak perubahan jadwal. Nah, di sini dampak ini mengurangi produktivitas karena kehilangan momentum. Karena dampak tadi ya. Kemudian kehilangan efisiensi dan overhead yang diperluas terkait dengan administrasi perubahan. Keempat, meninjau kemajuan sepanjang siklus hidup proyek dan menerapkan perubahan jadwal yang disepakati. Mulai dari batasan yang ditetapkan, jadi jadwal yang ditetapkan tadi, mengubah tujuan,
kalau ada, mengubah ruang lingkup, menyelesaikan tugas yang tertunda atau lanjutan, kemudian ketersediaan sumber daya. Baru yang tahap kelima adalah mengembangkan respon terhadap perubahan jadwal potensial atau aktual dan menerapkannya untuk mempertahankan tujuan proyek supaya tujuan tidak terhilangkan. Mulai dari rekonsiliasi, yaitu pelepasan cara kerja dan perilaku saat ini yang bisa menjadi masa ketidakpastian dan kecemasan. Kemudian reorientasi. Respon ini bisa reorientasi, jadi mengeksplorasi cara kerja baru dan berperilaku selaras dengan apa yang berubah. Kemudian komitmen waktu penerimaan dan komitmen terhadap apa yang berubah. Ini adalah 5 langkah menerapkan jadwal proyek. Baik, selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu menilai hasil manajemen waktu. Ya. Mulai yang pertama adalah tinjau catatan kinerja jadwal untuk menentukan efektivitas kegiatan manajemen waktu. Nah, catatan kinerja ini adalah mulai dari buku harian, log insiden, laporan kejadian, dan catatan serupa lainnya. Kemudian evaluasi opsi-opsinya. Kemudian Gantt dan bagian penjadwalan lainnya. Daftar varian dan perakiraan acara terjadwal potensial. Kemudian file dan rekaman proyek dan atau organisasi. Kemudian tindakan yang direkomendasikan dan disetujui. Catatan analisis struktur rincian kerja. Nah, tahap kedua adalah masalah manajemen waktu, ya. Jadi mengidentifikasi dan mengkonfirmasikan ya, masalah manajemen waktu dan merekomendasikan perubahan. Nah, di sini masalah manajemen waktu ini adalah menjadi perfeksionis, ya. Tidak bisa berkonsentrasi dan mempertahankan fokus. Menjadwalkan tugas secara tidak efektif. Tidak melacak waktu, kurangnya penglihatan, tidak pernah memikirkan hari esok, kurangnya tinjauan manajemen waktu reguler, dan tidak mampu mengatasi stres. Nah, ini harus kita identifikasi, masalah-masalah manajemen waktu ini. Ini adalah langkah ketiga kita atau langkah terakhir daripada manajemen waktu. Baik, Ibu sekalian, setelah kita memahami bagaimana langkah-langkah dan instruksi kerja pada setiap langkah tadi, maka kita harus atau usahakan merekam proses mengelola manajemen waktu tadi di dalam workbook sebagai project manager. Ibu sekalian harus memastikan bahwa yang kita lakukan sesuai dengan tahap, mulai dari tadi kembali adalah langkah-langkah, instruksi kerja, dan rentang variabel dari setiap instruksi kerja tadi, sehingga kita bekerja berada range yang selalu benar. Atau apabila ada kita sedikit keluar limit, maka bagaimana kita melakukan tindakan koreksi. Berikan note di dalam kolom berikutnya ini. Jadi, Ibu sekalian, buat workbook project manager untuk merekam kegiatan kita, dan nanti akan berguna untuk sebagai pengembangan dari CPD, Continual Professional Development. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas mengenai bagaimana mengelola waktu proyek. Kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.